Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Jadi di channel ini saya akan membagikan hal-hal yang bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman sekalian. Mulai dari vlogging, tips, tutorial, maupun gaya hidup yang ada di Jepang. Oh ya, sebelum untuk melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk klik like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk mengupload video-video lainnya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya bisa kerja ke Jepang tanpa biaya di awal. Setelah intro yang satu ini. Jadi banyak dari teman-teman kita yang bertanya, "Bang, gimana sih biar bisa kerja ke Jepang? Tesnya susah nggak ya? Terus, pakai biaya nggak ke Jepangnya?" Dan sebagainya. Nah, bagi kalian yang belum benar-benar paham caranya, video ini adalah video yang paling tepat untuk ditonton bagi kalian yang benar-benar ingin bekerja ke Jepang. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari pertanyaan pertama. Nah, jadi saya bisa kerja ke Jepang itu melalui sebuah LPK. LPK tersebut bernama LPK Minori yang bertempat di Cikarang, Bekasi. Ya, kebetulan pas itu saya berdomisil dari Bandar Lampung dan jauh-jauh ke Cikarang untuk mengikuti seleksi pemagang ke Jepang. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, gimana caranya biar ikut tes di Minori? Jadi, langkah pertama teman-teman harus mendaftar online terlebih dahulu di websitenya di minori.co.id. Nah, setelah mengunjungi situs tersebut, silakan teman-teman untuk klik daftar, lalu mengisi form yang ada. Setelah mengisi form, silakan apply, lalu tunggu untuk menerima panggilan dari Minori. Bagaimana sih caranya kita tahu kita dipanggil atau tidaknya? Minori akan memberitahu melalui SMS. Jadi teman-teman yang lolos sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan Minori untuk mengikuti tes tersebut, itu akan menerima SMS dari Minori. Contohnya semisal panggilan tes pertama untuk di bidang pengolahan makanan selama 3 tahun begitu. Nah, contohnya seperti itu. Ada cara lain juga, semisalnya teman-teman tidak kunjung dipanggil-panggil oleh pihak Minori, teman-teman juga bisa langsung ke kantornya langsung di Cibarusah ya, Cibarusah Cikarang untuk konfirmasi. Yang terpenting utamanya teman-teman harus daftar online terlebih dahulu karena Minori akan mengecek data teman-teman melalui website yang sudah teman-teman daftar sebelumnya. Nah, kalau saya dulu itu lumayan lama ya dipanggilnya ya. Saya daftar itu mulai dari awal tahun 2017. Nah, karena nggak dipanggil-panggil, akhirnya saya langsung konfirmasi langsung melalui nomor telepon yang tertera di halaman Facebook di PT Minori. Saya telepon dan akhirnya saya dipanggil untuk mengikuti tes tersebut. Ya, saya ikut tes itu sebenarnya dari tahun 2019 dan mulai masuk ikut pendidikan itu waktu Desember. Nah, jadi tes di Minori itu ada beberapa tahap ya. Setiap tahapan itu berbeda hari, jadi tidak dilaksanakan dalam satu hari semuanya. Nah, jadi ada 4 tahapan untuk mengikuti tes di Minori. Tes tahap pertama itu mengerjakan soal online di komputer, dan juga ada tes fisik, ada juga pengukuran tinggi badan berat badan, dan juga buta warna, ada juga pengambilan sampel darah seperti itu ya. Sebenarnya di tes pertama ini yang paling banyak tesnya begitu. Nah, untuk mengikuti tes kedua nanti teman-teman diinformasikan lagi di lain hari melalui SMS. Misalnya teman-teman lolos nih tes kedua, nanti ada pemberitahuan dari SMS tersebut untuk mengikuti tes selanjutnya begitu. Tes kedua ini itu interview internal bersama dengan pihak Minorinya. Nah, setelah lolos dari interview internal ini, nanti diberitahukan lagi dari SMS jika pun memang lolos ke tes ketiganya.
Nah, jadi tes ketiga ini interview user. Interview user ini kita interview langsung sama orang Jepangnya, maksudnya dari pihak perusahaan Jepangnya langsung ya. Nah, begitu. Jadi setelah lolos dari interview user, nanti tahap terakhir. Tahap terakhirnya ini itu medical check up. Nah, kalau waktu saya dulu medical check up itu harus menyediakan uang sendiri untuk mengikut tes itu 1 juta rupiah ya, karena kita kan nanti tesnya bukan di Minorinya tapi di kliniknya yang sudah ditunjuk oleh Minori langsung. Jadi kita diarahkan ke sana untuk tes medical check up-nya begitu. Oh ya, satu tips untuk kalian ya. Jadi kan untuk interview user itu nanti kan kita berhadapan langsung dengan pihak user Jepang ya, atau pihak dari perusahaan Jepang itu langsung sama orang Jepangnya langsung. Nah, jadi teman-teman itu jangan khawatir atau jangan gugup ya. Jadi meskipun kita tidak tahu bahasa Jepang itu tidak mempermasalahkan ya, tidak dipermasalahkan. Teman-teman juga bisa pakai bahasa Indonesia karena nanti disediakan penerjemahnya. Tapi tips dari saya kalau misalnya ya minimal ketika perkenalan pakailah bahasa Jepang begitu kan. Setidaknya ada ya usaha seperti itu. Kalau misalnya mau lebih bagus lagi, full pakai bahasa Jepang seperti itu. Itu saya jempolin untuk teman-teman kalau misalnya bisa pakai bahasa Jepang full dari awal sampai akhir interview. Nah, jadi ketika sudah teman-teman resmi diumumkan sudah lulus dari semua tes dari Minori, teman-teman akan mengikuti pendidikan terlebih dahulu, pendidikan bahasa Jepang, minimal 3-6 bulan. Nah, teman-teman juga jangan khawatir ketika pendidikan di Minori. Minori sudah menyediakan fasilitas asrama gratis dan juga ya semuanya sudah disediakan dari Minori. Jadi teman-teman tidak membutuhkan tidak mengeluarkan biaya apapun selama pendidikan. Bahkan teman-teman juga mendapatkan uang saku dari Minori. Kalau saya kemarin ya sebelum corona itu per bulannya dapat 500.000 dari Minori. Nah, 500.000 kan lumayan tuh untuk biaya makan kan, walaupun ya nambah-nambahin lah di asrama, karena di asrama juga ada sistem piket masak begitu, jadi biar lebih hemat juga untuk bagi yang teman-teman ya. Nah, tapi ya waktu corona membludak kemarin ya, jadi akhirnya yang seperti saya seharusnya berangkat dari tahun kemarin di bulan Juni, akhirnya saya diundur terus karena kan Jepang lockdown terus. Akhirnya saya baru berangkat di bulan Desember. Dan juga untuk uang saku, karena kan semuanya kan di rumah kan, saya juga kan pulang lagi ya ke rumah ya, ke Sumatera ya. Selama di rumah juga proses pembelajaran selalu ada melalui Zoom ya, dari semua aplikasi untuk bertatap muka seperti itu, dan juga tugas-tugas selalu ada, dan juga uang saku juga masih ada, tetap ada, namun untuk kuota, misal kuota 100.000 rupiah yang seharusnya kan sebelumnya kan di asrama 500.000, berhubung karena kita dirumahkan, jadi uang sakunya yang kita terima hanya 100.000, itu untuk beli kuota. Oh ya, sekedar info ya teman-teman, kenapa saya jauh-jauh dari Bandar Lampung ke Cikarang hanya untuk mengikuti tes di Minori. Jadi alasan saya itu, pertama, di Minori itu untuk pendaftarannya atau ingin proses kerja ke Jepangnya itu tidak membutuhkan biaya di awal. Jadi biaya tersebut bisa teman-teman cicil ketika sudah berada di Jepang. Nah, untuk biayanya berapa sih sebenarnya? Jadi ada 2 program untuk ke Jepang ini. Program 1 tahun, pertama program 1 tahun bekerja di Jepang itu sebesar 23.500.000. Dan untuk program 3 tahunnya seperti saya ya, itu 35 juta rupiah. Nah, jadi biaya tersebut bisa teman-teman cicil setelah teman-teman sudah berada di Jepang, gitu. Nah, jadi kehidupan di asrama itu memiliki banyak aturan ya teman-teman. Jadi bukan hanya di Minori saja ada aturannya di kampusnya, tapi juga di asrama juga ada. Jadi karena kan kita hidupnya bersamaan dengan orang-orang lain, bukan 1-2 orang saja, tapi ratusan orang. Jadi kita ya harus mengikuti aturan yang ada.
Bahkan sudah ada organisasi tersendiri di asrama tersebut. Ada ketuanya, begitu, ada wakilnya, bendahara dan macam-macam begitu kan. Jadi benar-benar terkoordinasi lah asrama itu. Kehidupan di asrama maksudnya ya. Jadi ada juga jadwal piket bersih-bersih, ada juga piket memasak setiap minggunya begitu. Nah, ya itu anggap saja sebelum ke Jepang kan kita dilatih dulu disiplin, mental dan juga kan fisik. Nah, jadi teman-teman itu selama pendidikan itu bukan seolah-olah teman-teman harus belajar menghafal tidak, tapi juga teman-teman akan dilatih fisik dan mentalnya. Dalam seminggu itu bisa sampai 2 kali untuk latihan fisiknya ya teman-teman ya. Ya memang pertamanya memang sedikit berat, tapi kan lama-kelamaan nanti terbiasa, karena memang begitulah kita harus melatih kedisiplinan kita sebelum ke Jepang. Jadi kalau menurut saya belajar bahasa Jepang itu susah-susah gampang teman-teman. Kenapa begitu? Ya bagaimana ya? Karena saya sebelum masuk Minori pun saya benar-benar nggak tahu huruf hiragana, katakana. Yang saya tahu itu cuman kata-kata atau kosakata yang saya pelajarin dari nonton anime atau kartun Jepang. Nah, dan itu ketika saya belajar di Minori itu benar-benar berbeda. Rata-rata pelajar yang kita terima dari nonton anime itu benar-benar kata-kata yang seharusnya ada yang tidak formal, ada yang formal begitu kan. Nah, setelah saya masuk Minori, saya baru tahu, oh, ini yang harus formal begini bahasanya, karena menghadapi setiap orang itu berbeda-beda caranya begitu, teman-teman. Ya, saran dari saya sebelum ingin ikut tes Minori atau mau ikut pendidikan, minimal teman-teman harus belajar dulu lah hiragana atau katakananya, hurufnya ya. Nah, untuk kanjinya nanti belakangan teman-teman bisa ngikut ketika sudah berada di Minori nanti. Tapi alangkah baiknya dipelajari dari awal begitu. Ya karena memang bahasa Jepang itu menurut saya memang sulit, apalagi untuk menghafal ya. Karena kosakatanya juga kan banyak dan juga kanjinya juga berbeda-beda. Jadi bukan seolah-olah kita berpaku di huruf hiragana dan katakana. Tapi tidak masalah, yang penting teman-teman harus niat terlebih dahulu. Oke? Ya, begitu saja dan sekian penjelasan saya di video kali ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan juga menambah keinginan teman-teman yang ingin bekerja di Jepang. Nah, ditunggu ya untuk video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NANI?お前はもう死んでいる。このジョルノ・ジョバーナには夢がある。